Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena Tuhan masih berkenan bagi kita untuk kita bersama-sama pada hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Adapun bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang ketiga ayat 15 hingga ayatnya yang ke-24 menyatakan, "Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mengubah cara berpikir seseorang pastinya tidak mudah. Apalagi jika sesuatu itu telah diyakini dan sangat tertanam di dalam cara berpikir. Inilah yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia, bahwa mereka diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh karena hukum Taurat. Hukum Taurat dan janji Allah melalui Kristus sesungguhnya tidaklah bertentangan. Namun yang perlu mereka perhatikan adalah hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa Taurat itu kudus, tapi tidak bisa menguduskan. Taurat itu benar, tapi tidak bisa membenarkan. Taurat itu seperti cermin yang menyatakan keadaan kita sebenarnya, tapi tidak mampu mengubahnya. Seperti gambaran seseorang yang bercermin dan melihat wajahnya yang kotor. Namun cermin tersebut tidak bisa membersihkan wajah orang tersebut. Ya, cermin hanya menunjukkan yang tidak beres, tapi tidak bisa membereskan ketidakberesan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung, karena iman kepada Yesus Kristus memungkinkan kita memperoleh karya keselamatan. Dan karya keselamatan itu tidak perlu kita cari di mana-mana. Tidak perlu kita melakukan sesuatu seperti melakukan penyembahan-penyembahan ke berbagai tempat yang sangat sulit untuk dijangkau, atau mencari alat-alat yang luar biasa, atau kita bersungguh-sungguh di dalam merenungkan
filosofi dunia, bertapa. Bukan. Hanya di dalam iman dan percaya pada Kristus. Memang terkadang dalam menjalani kehidupan, kita bisa dipengaruhi oleh berbagai filsafat dan pengajaran dunia yang seolah-olah tidak bertentangan dan diikuti oleh orang yang banyak. Tapi ingatlah bahwa yang banyak bukan berarti benar. Nah, persoalannya adalah, apakah kita memang mau berpegang pada janji Allah? Apakah kita sungguh-sungguh meyakininya? Kalau iya, mari kita mulai dengan hidup beriman dan berpegang pada janji Allah. Nyatakanlah dalam kehidupan bahwa Yesuslah juru selamat kita. Jangan takut dan jangan ragu. Ingatlah bahwa semua yang diberikan dunia dan peraturannya hanya sampai pada sebuah tahapan untuk menunjuk pada sebuah kebenaran. Tapi bukanlah kebenaran itu sendiri. Hanya bisa menunjuk pada sebuah arah keselamatan, tapi tidak pernah sampai kepada keselamatan itu sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teguhkanlah imanmu dan yakinilah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena karya penyelamatan yang Tuhan lakukan dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami untuk tetap terus berpegang pada setiap janji Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat menyatakan kepada semua orang bahwa iman kami kepada Kristus Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.